Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa guys, aku bakal melihat sebuah video, dan video kali ini yang mau aku lihat ini tuh menarik banget. Dari judulnya aku tertarik banget. Ini wanita Malaysia ini sangat iri terhadap bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kenapa nih kok bisa iri dengan bahasa Indonesia? Nah, seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu emang akhir-akhir ini populer banget guys. Populernya tuh nyampe ke luar sana, yaitu dunia sekarang tuh lagi penasaran banget dengan bahasa Indonesia. Saking populernya ini bahasa Indonesia, bahkan ada di beberapa universitas di dunia ini mempelajari bahasa Indonesia guys. Dan bahasa Indonesia ini salah satu bahasa yang udah diresmikan oleh UNESCO. Ya itu dia. Jadi bahasa Indonesia ini emang lagi benar-benar populer banget lah guys di dunia. Oke, sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah mempersilakan aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung aja kita putar dulu video kali ini. Wah, kok bisa iri sih? Padahal kita serumpul, bahasa kita tuh sedikit mirip juga. Cuma bedanya kalau Indonesia A, Malaysia E, lebih kayak gitu sih. Apa? Gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Hello Wanderers, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa utama di negara masing-masing. Ya. Namun di Malaysia, bahasa Melayu tidak seperti Indonesia. Tidak semua orang pandai berbahasa Melayu. Dan bahasa Iya, aku sekelas tahu kalau di Malaysia itu yang menjadi simbol mereka tuh banyak, ya kayak Chinese pun banyak, India juga banyak di sana. Mereka tuh pakai bahasa masing-masing gitu sih guys. Nggak kayak orang luar Indonesia, misalnya banyak Chinese di Indonesia, tapi mereka tuh pandai juga bahasa Indonesia gitu. Mereka tuh jarang banget menggunakan bahasa mereka. Mereka lebih ke bahasa Indonesia. Hal persatuan bahasa dan etnis, Malaysia tidak perlu meniru Indonesia, karena Indonesia dan Malaysia itu dasar negaranya berbeda. Yes. Yuk, mari kita simak videonya. Oke. Sejarah kita berbeda gitu ya. Malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ya, itu sih menurut aku lebih ke warga negaranya. Seharusnya bahasa Melayu itu pasti bakalan populer kalau orang yang ada di dalam negara itu sendiri yang mempopulerkan guys. Pembentukan negara bangsa, maknanya untuk ini kayaknya mereka tuh lebih fokus ke bahasa asing gitu. Malaysia kan, dari aspek kebahasaan ini. Kalau Indonesia beda ya. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia itu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ini, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana yang Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Ya, itu dia. Dasar negaranya begitu, asimilasi. Itu Cina tuh memang banyak, boleh lah Indonesia, tapi mereka itu yang mempelajari bahasa Indonesia gitu. Kita tahu ada seorang governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Acong Ahok lah. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Ya, mereka tuh punya bahasa sendiri gitu ya. Tapi Basuki dalam kehidupan nasional, beliau dikehendaki meninggalkan nama Tionghoa yang dikenali sebagai Ahok itulah, dan nama
nasional ialah Basuki Cahayapurnama. Dan Ya. Jadi bisa dikatakan orang Cina tuh punya nama sendiri gitu. keluarga Tionghoa Indonesia dan banget lagi pemimpin namanya. Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia. Ya. Kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah, kita beri nama sekolah mereka, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara. Jenis kebangsaan maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah. Sebab dasar kita lain, dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan ataupun dengan istilah outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia, dah 67 tahun, beberapa keturunan belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu. Itu bahasa Melayu. Really? Wah, Kalau sakit banget ya. terima pun untuk lulus peperiksaan. Dalam mereka Tidak hidup di lebih. negara orang gitu ya. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, Ya. nama jauh lagi kan, fasih berbahasa Fasih. Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa, manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang, kalau bahasa kasarnya, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Betul. Pergilah ke Jinjang, ke Kepoh dan sebagainya. Kalau dahulu orang Melayu sesat di Jinjang itu, sampai malam sesatlah di situ. Sebab berhenti tanya, tak akan dapat jawapan. Sebab mereka tak boleh berbahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar, tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Oh. Padahal tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Macam tak rasa bangga boleh bahasa. Tak rasa bangga. Setiap warga negara wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negara. Itu fatwa bahasa lah. Maknanya kalau tidak, apa erti kerakyatan yang dipegang? Warga negara kalau dibandingkan dengan pekerja asing yang baru datang 6 bulan, setahun dari Nepal, Myanmar dan sebagainya, ialah mereka taklah fasih sangat, tetapi pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada warga negara. Mereka tak sekolah kat Malaysia pun. Wow. Boleh bercakap. Ya, bahasa Melayu tak ada nilai ekonomi yang tinggi. Itu kita harus akui. Maknanya kita tak boleh nak bangga atas angin lah. Faktanya begitu kan. Maknanya dengan kita mengetahui bahasa Inggeris, dengan kita mengetahui bahasa Cina, peluang tu lebih banyak daripada kita mengetahui bahasa Melayu saja. Namun demikian, untuk negara kita, bahasa Melayu itu ada nilai budaya. Ada nilai budaya.
bahasa Melayu itu adalah identiti nasional. Nah, benar, itu identitas Bahasa ya. Melayu adalah identiti budaya untuk rakyat. Wah, aku nggak nyangka sih ternyata dari mereka tuh masih ada yang Yang saya katakan, belajar bahasa kurang Melayu tahu bahasa Melayu, padahal itu bahasa negara sendiri ya. untuk memenuhi syarat lulus mata pelajaran bahasa Melayu. Bahasa itu dipersyaitankan. Nah, jadi begitulah Sobat Maju tentang dampak dari dasar negara yang dianut oleh kedua negara. Di situ dijelaskan bahwa Malaysia integrasi dan Indonesia asimilasi. Kedua negara menganut dasar yang berbeda, Ya, tapi di Malaysia masih belum berhasil. Apakah Malaysia akan mengikuti seperti Indonesia, yaitu asimilasi, dan itu pasti menjadi perdebatan di internal negara tersebut. ya sih, benar-benar. Nah, bagaimana pendapat kalian? Oke, teman-teman, itu dia videonya, udah kita lihat penjelasan juga tadi udah dikasih gitu ya, dikasih lihat. Ternyata itu. Jadi negara Indonesia dan Malaysia itu berbeda, yang mana Malaysia ini menggunakan integrasi dan Indonesia itu asimilasi ya. Itu masalah bahasa ya guys ya, kenapa bahasa Indonesia ini jauh lebih populer gitu ya. Tentang itu guys. Ya, aku juga sependapat sih sebenarnya. Di Indonesia, aku orang Indonesia asli gitu ya, yang aku tinggal di Riau itu Melayu juga ya. Nah, di Indonesia itu sendiri, walaupun banyak orang asing yang masuk kerja atau apalah gitu ya, kayak Cina tuh banyak juga di Indonesia, tapi mereka itu nggak menggunakan bahasa mereka atau menggunakan, bahkan namanya pun diganti kayak lebih ke nama Indonesia gitu guys. Itulah di Indonesia ya. Berbeda banget kalau di Malaysia gitu ya. Di Malaysia tuh mereka tuh kayak lebih ya, mereka tuh Chinese ya, mereka tuh ya menggunakan identitas Chinese-nya gitu. Beda banget sama di Indonesia. Tapi aku ini ya sedikit perhatiin juga sih sebenarnya, ya sebagai warga negara seharusnya kita lebih mendukung bahasa kita sendiri gitu ya, kayak Indonesia tuh. Walaupun nih bahasa daerah juga banyak banget, belum lagi pengaruh bahasa asing gitu ya, tapi kita tuh tetap bahasa Indonesia tuh yang nomor satu gitu. Nah itu dia, di Malaysia tuh lebih banyak ke bahasa asing sih kurasa mereka ya. Ya kayak di film atau kayak drama Malaysia, aku sering nonton karena aku juga salah satu penggemar drama Malaysia juga ya. Yang bahasa mereka tuh emang kayak campur-campur gitu sih menurut aku guys, nggak pure bahasa Melayu, yaitu bahasa mereka sendiri, tapi udah campur-campur itu. Beda banget sama Indonesia. Indonesia tuh emang Indonesia banget lah bahasanya, bahkan lebih kayak menggunakan bahasa daerah gitu guys. Bahkan bahasa daerah Indonesia tuh mungkin lebih populer di kalangan masyarakat asing gitu guys, saking Indonesia ini wow banget lah gitu ya. Jadi itu menurut aku lebih kayak anak mudanya sih, anak muda Indonesia. Mereka tuh mencintai bahasa Indonesia itu sendiri gitu, berbeda dengan mungkin dengan anak muda yang ada di negeri jiran sana. Mungkin mereka lebih fokus menggunakan bahasa kayak bahasa Inggris, Chinese gitu ya, sehingga mereka tuh melupakan identitas mereka, yaitu bahasa Melayu. Pokoknya berdoa yang terbaik aja lah buat dua negara ini ya guys ya. Oke teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.